Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Al-Azhar rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla wa'ala yang akan limpahan rahmat, hidayah serta taufik darinya. Pada hari ini kita masih terus diberikan nikmat yang begitu banyak. Maka nikmat ini selayaknya terus kita syukuri sehingga kita menjadi hambanya yang pandai bersyukur. Kemudian salawat serta salam tak lupa selalu kita haturkan, kita limpahkan kepada qudwatul hasanah, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan ini kita lewati dulu pembahasan kitab Bulughul Maram. Kita membahas tema yang saya rasa penting karena sudah dekat momennya, yaitu pembahasan tentang keutamaan 10 awal bulan Dzulhijjah. Mengingat sekarang sudah tanggal berapa? Hijriahnya tanggal berapa? Ada yang tahu? Tanggal berapa? 4 ya? 4 apa? Dzulqa'dah. Berarti untuk sampai kepada awal Dzulhijjah itu sudah kurang dari 1 bulan. Maka ini penting untuk kita bahas supaya kita siap untuk menghadapi bulan Dzulhijjah. Ya. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah taala mencantumkan bab khusus dalam kitabnya Al-Ilmu Qabla Al-Qawli Wal Amal. Ilmu dulu sebelum berucap, sebelum beramal. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan, keutamaan sebagian tempat atas tempat-tempat yang lain. Allah juga memberikan keutamaan sebagian waktu atas waktu-waktu yang lain. Bahkan Allah memberikan keutamaan sebagian makhluk terhadap makhluk-makhluk yang lain. Terkait dengan waktu, kita tahu bahwa malam Lailatul Qadar itu malam terbaik yang Allah turunkan. Begitupun dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Allah Subhanahu wa firman dalam surah Al-Fajr, qala ta'ala wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar dan 10 malam, walayalin 'ashr. Terkait dengan 10 malam ini terjadi khilaf para ulama. Sebagian menafsirkan yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Namun sebagian ulama merajihkan bahwa yang dimaksud dengan 10 hari di situ yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan penafsiran ini didukung oleh pendapat Ibnu Abbas, Mujahid dan Ibnu Zubair. Untuk ulama mutaakhir yang menguatkan pendapat ini yaitu Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwa ini maksud dengan walayalin 'ashr yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, Rasulullah SAW, sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi SAW pernah bersabda, anna Rasulullah SAW qala, ma min ayyamin al-'amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr. Tidak ada, kata Nabi SAW, hari-hari
di mana amal soleh yang dikerjakan di dalamnya lebih Allah cintai daripada amal soleh yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Lalu sahabat bertanya, qalu ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah, wahai Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah juga tidak bisa menyamai amalan-amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah? Karena Nabi SAW bersabda, qala walal jihad fisabilillah, tidak juga jihad di jalan Allah, tidak bisa sama. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali falam yarji min dzalika bi syai', kecuali seorang yang keluar di jalan Allah, dia berperang melawan musuh-musuh Allah, dia meninggal dan dia tidak membawa pulang jiwa dan hartanya. Artinya dia keluar dengan hartanya berjihad, hartanya dirampas, nyawanya melayang, dia meninggal di medan jihad. Yang seperti ini yang bisa mengalahkan amalan di 10 awal bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW. Yang menunjukkan agungnya. Namun pada faktanya apabila kita melihat kaum muslimin sangat sedikit yang memahami, yang mengetahui dan mengamalkan amalan-amalan terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Kalau 10 hari akhir bulan Ramadan, seluruh kaum muslimin tahu insyaallah. Anak kecil juga tahu, sepakat. Tapi terkait dengan 10 awal bulan Dzulhijjah ini, banyak sekali yang tidak faham. Maka dalam sebuah hadis dikatakan afdhalu ayyamid dunya, hari-hari terbaik di dunia, kata Nabi SAW, itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Maka penting untuk kita bahas jauh hari, sehingga apabila sebelum masuk awal bulan Dzulhijjah kita sudah punya ilmu. Oh, mau melakukan ini dan itu. Terkait dengan amalan-amalan yang disunahkan di 10 awal bulan Dzulhijjah ini, yang pertama kata Rasulullah, para ulama mengatakan, yaitu amalan berhaji dan umrah. Meskipun terkait dengan haji ini tidak semua orang bisa melakukan. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman, qala ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib, Allah mewajibkan bagi manusia untuk melakukan haji ke Baitullah. Bagi siapa? Bagi mereka yang mampu melakukan perjalanan, mampu punya biaya, sudah daftar dan namanya sudah terdaftar, atau kalau punya harta yang banyak, dia mungkin bisa mengikuti haji furoda, tapi jangan sampai terjebak dengan penipuan dan sebagainya. Itu pun kalau dia punya harta ratusan juta. Berarti tidak semua bisa melakukan. Ini yang disunahkan pertama, yaitu melakukan haji dan umrah. Kata Rasulullah SAW, terkait dengan umrah, al-umrah ila al-umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laysa lahul jaza illa al-jannah. Kata Nabi SAW, antara umrah dengan umrah yang satu penghapus dosa, dan tidak ada balasan bagi seorang yang melakukan haji mabrur, hajinya diterima, hajinya baik, kecuali balasannya adalah surga, kata Nabi SAW. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, man hajja walam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang melakukan haji, dia tidak melakukan kefasikan, dia jaga lisannya di tanah haram, mulai dari berangkat tanah air sampai pulang haji, dia jaga lisannya, dia jaga ketaatannya, dia fokus ibadah, niat ikhlaskan Allah, betul-betul mengikuti apa yang Rasulullah SAW perintahkan. Kata Nabi SAW, raja'a ka yaumi waladatu ummuh, dia pulang seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, tidak ada dosa, diampuni dosa-dosanya. Ini yang pertama terkait dengan sunnah atau amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Dzulhijjah, di 10 awal bulan Dzulhijjah, yaitu haji dan umrah. Semoga Allah mudahkan kita semua untuk melakukan haji. Amin. Kemudian
Amalan berikutnya yaitu puasa. Ya, dianjurkan puasa. Apa dalilnya? Ya, seorang sahabat mengatakan, an ba'di azwajin Nabi. Aku mendapati kabar dari sebagian istri-istri Nabi, karena Rasulullah SAW yasumu tis'a dzulhijjah, al-hadits. Kata seorang sahabat, aku mendapati kabar dari sebagian istri-istri Nabi kecuali Aisyah. Karena nanti ada riwayat dari Aisyah, beliau mengatakan Nabi SAW tidak pernah puasa di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, di 9 ya, bulan Dzulhijjah, karena 10-nya memang haram karena hari raya, tidak boleh ya. Beliau mengatakan kalau Rasulullah SAW yasumu tis'a Dzulhijjah, al-hadits. Nabi SAW berpuasa di 9 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, ini menjadi dasar kata para ulama bahwa kita dianjurkan untuk puasa mulai dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Adapun riwayat Ummul Mukminin yang mengatakan bahwa Nabi SAW tidak berpuasa di bulan 9 hari di awal bulan Dzulhijjah, ini kata para ulama menunjukkan bahwa Nabi SAW ya terkadang meninggalkan untuk ya, khawatir kalau sampai ibadah tersebut diwajibkan, sebagian para ulama mengatakan demikian. Oleh karenanya riwayat dari sebagian istri Nabi puasa. Kemudian datang riwayat dari salah satu istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah, Nabi tidak puasa. Maka yang kuat Nabi tetap ya, puasa meskipun Aisyah tidak melihat hal tersebut. Ya, berarti kita disunahkan untuk puasa. Ya, dan puasa ini memiliki keutamaan, apalagi dilakukan pada hari-hari yang memiliki keutamaan. Ya. Ma min abdin, kata Nabi SAW, ma min abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu anin nari 70 kharifan. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang hamba itu berpuasa di jalan Allah 1 hari saja, kecuali dengan puasanya tersebut Allah jauhkan dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Allah jauhkan diri dari neraka ya, karena puasa tadi. Ya. Nabi SAW juga mengatakan, tidak ada ibadah yang Nabi mengatakan as-sawmu li, puasa itu untukku. Ya. Tidak ada kecuali puasa. Allah mengatakan puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalasnya. Ya, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Seorang hamba itu berpuasa, dia tinggalkan syahwatnya, dia tinggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah. Allah bangga, Allah ya menyebutkan bahwa ibadah hamba tersebut untuknya. Maka kita dianjurkan untuk berpuasa ya. Khususnya pada tanggal 9 Dzulhijjah ada yang namanya Yaum Arafah. Ya, yang kata Nabi SAW, ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu wa sanata allati ba'dahu. Kata Nabi SAW, siyamu yaum Arafah, puasa di hari Arafah, ya aku berharap Allah menghapus dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Ini puasa di hari Arafah. Terjadi khilaf para ulama, apakah puasa hari Arafah itu kita mengikuti Saudi atau patokannya tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, yang mengatakan bahwa puasa itu patokannya tanggal 9 Dzulhijjah, maka kita tidak perlu melihat Saudi. Kadang-kadang terjadi perbedaan satu hari antara Saudi dan kita. Ya, sehingga di Saudi sudah hari Arafah, kita masih tanggal 8. Bagi mereka yang mengatakan patokannya wukuf di Arafah, maka kita tetap puasa walaupun tanggal 8. Dan itu banyak ya, para ulama yang berpendapat demikian. Kan sebagian guru-guru kami di Yaman ya berpendapat demikian, bahwa patokannya ya wukuf di Arafah. Ya, wukuf di Arafah. Sehingga walaupun tanggal 8 kita tetap puasa. Ya, kita lihat di berita, oh sudah mulai wukuf tanggal 9 di Saudi, walaupun kita tanggal 8 kita puasa. Tapi jumhur ulama mengatakan, ya, sebagian besar ulama mengatakan patokannya tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi walaupun di sana sudah hari Arafah, besoknya Idul Adha, ya, kita hari ini baru
tanggal 9 kita tetap puasa hari Arafah, ya. Tidak ada masalah. Yang mau ikut yang pertama atau yang kedua, dua-duanya memiliki dalil. Ini termaksud khilaf al-mu'tabar. Khilaf yang dua-duanya diperbolehkan, itu ya. Khilaf yang kedua-duanya memiliki pendapat yang kuat, ya, karena tidak ada dalil sharih, ya. Maka boleh yang mengikuti ini atau yang ini, sudah boleh, ya. Puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Ini terkait dengan puasa. Kemudian kita juga ya disunnah, kecuali 10 Dzulhijjah ya, tidak boleh puasa. 10 Dzulhijjah tidak boleh puasa, haram, karena itu hari raya, ya. Jadi terkait dengan ibadah puasa dilakukan tanggal 1 sampai 9. Cukup sampai situ. Kemudian ibadah berikutnya yaitu ya memperbanyak takbir atau zikrullah, ya. Kalau Ta'ala wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Allah SWT firman, ya, agar mereka memperbanyak berzikir mengingat Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang telah ditentukan. Ayyam ma'lumat di sini ditafsirkan oleh para ulama yaitu 10 awal bulan Dzulhijjah. Ayyam ma'lumat akan ditambah dengan hari-hari tasyrik yang 3, ya. Kita disunahkan untuk memperbanyak takbir baik yang mutlak maupun muqayyad, ya. Kapan zikir mutlak itu dimulai? Ya. Zikir muqayyad dulu. Kapan zikir muqayyad dimulai? Mutlak. Zikir mutlak itu zikir yang tidak terikat dengan waktu, ya. Kapan saja boleh, ya. Kapan dimulai khusus dengan 10 Dzulhijjah ini? Yaitu dimulai ketika masuk awal tanggal 1 Dzulhijjah. Itu kita sudah disunahkan, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya. Boleh 2, boleh 3, ada 2 riwayat, ya. Kalau di daerah kita kebanyakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ini yang 3 lafaz takbirnya. Bisa juga 2, Allahu akbar, Allahu akbar, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ada 2, dua-duanya punya riwayat, ya. Ini kita disunahkan, ya, memperbanyak takbir, tahlil dan tahmid. Kapan? Mulai masuk awal 1 Dzulhijjah. Kapan berhentinya zikir mutlak? Yaitu berhentinya hari tasyrik, tanggal 13 setelah sholat asar selesai. Ini zikir mutlak. Zikir muqayyad kapan dimulai? Bagi orang yang melaksanakan haji, mulainya ketika sholat duhur hari raya Idul Adha. Ini zikir muqayyad, ya. Setelah sholat duhur pada hari raya Idul Adha. Kapan? Dan itu dilakukan setiap selesai sholat fardu. Kapan selesainya? Selesainya sama, ya, hari tasyrik yang ketiga itu. Setelah sholat asar selesai, ya. Bagi kita yang tidak melakukan haji, kapan mulainya zikir muqayyad? Mulainya ketika selesai sholat subuh Yaum Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, ya. 1 hari H-1 sebelum Idul Adha, ya, H-1 setelah sholat subuh langsung sudah. Setelah salam dari sholat, zikir, ya, itu zikir muqayyad setiap sholat fardu. Jadi bukan setelah sholat duhur ketika Idul Adha. Itu bagi yang melakukan haji. Bagi yang tidak melakukan haji, dia dahulu 1 hari setelah sholat subuh hari Arafah dimulai, ya. Nah, ini terkait dengan zikir, ya. Kemudian ada juga amalan-amalan yang disunnahkan, ya, yaitu
berkurban. Nah, ini dia. Ini dilakukan awalnya ketika 10 Zulhijjah. Ya, setelah melakukan sholat Id. Setelah sholat Id, maka seseorang, patokannya apa? Patokannya, kenapa saya katakan patokannya? Karena ini banyak saudara-saudara kita yang menitipkan hewan kurban di daerah lain. Patokannya sholat si pengkurban, bukan sholat di mana tempat hewan kurban berada. Saya tinggal di Jawa. Saya mau kurban untuk saudara-saudara di Papua. Selisihnya berapa jam? 2 jam. Ya. 2 jam. Tidak, saya titip di Jawa. Saya di Papua. Saya lambat, misal. Ya. Orang di Papua sholatnya masih 2 jam. Di Jawa sudah sholat. Hewannya dititipkan di Jawa. Ya. Tidak boleh di Jawa itu langsung sembelih. Ini hewan punyanya Abu Salama. Abu Salama di Papua. Maka panitia harus telepon dulu di sana. Tanya, sudah sholat? Nah, sudah, baru bisa disembelih. Walaupun di Jawanya sudah 2 jam lalu sholatnya. Karena patokannya sholatnya si pengkurban, bukan sholat tempat hewan berada. Ya, itu harus diperhatikan. Banyak keliru. Ya. Banyak yang keliru. Ya. Man dhahaba qabla shalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih sebelum salat, syatuka syatul lahmin. Nabi mengatakan kepada sahabat yang sembelih terlebih dahulu hewannya sebelum salat, hewanmu ini hewan biasa, bukan hewan kurban. Ya, bukan hewan kurban. Kalau disembelih sebelum salat, makanya itu hati-hati. Panitia harus tahu. Ya, ketika ada hewan datang dari luar, harus pastikan ini datang dari mana, selisihnya berapa jam, harus tahu. Orang sudah sholat atau belum? Yang sampai disembelih orangnya belum sholat, maka kurbannya tidak sah. Ya, walaupun terkait dengan si pengkurban, apakah kurbannya diterima atau tidak terjadi khilaf. Ya, kalau dia tidak tahu dan dia sudah sampaikan, sudah berusaha, maka insya Allah diterima. Kesalahan ditanggung oleh panitia yang tidak serius. Ya, itu terkait dengan kurban. Ya, maka harus perhatikan. Terkait ibadah kurban ini terjadi khilaf para ulama, apakah wajib atau tidak. Ya, apakah dia wajib atau tidak. Ya. Allah SWT firman dalam surah Al-Kautsar, ya, kalau Ta'ala, inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Fashalli li rabbika wanhar. Ya, salatlah, dirikanlah salat untuk Tuhanmu, untuk Allah, wanhar, lalu berkurbanlah. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, ya, kalau Rasulullah SAW, man kana lahu sa'atun walam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang punya kelapangan harta, ya, punya kelapangan harta, tentu perhatikan kelapangan harta di sini bukan yang dimaksud punya tabungan 40 juta. Bukan itu. Ketika para ulama mengatakan Nabi kelapangan, artinya dia punya kelebihan harta yang mana uang tersebut kalau dibelikan hewan tidak memudaratkan anak dan istrinya untuk makan esok hari. Ya, itu maksudnya. Bukan lapang, saya punya tabungan cuma 10 juta. Berarti saya tidak bisa. Bukan. Ya. Dia punya kelebihan harta yang kalau dia beli hewan kurban tidak membahayakan anak istrinya, dirinya untuk esok hari, untuk kehidupan esok hari. Artinya kalau orang punya tabungan sedikit, bisa dia beli hewan, dia beli. Ya, karena ini ada perintah. Apakah wajib atau tidak terjadi khilaf ulama? Jumhur mazhab Hanafi mengatakan wajib. Jumhur mazhab Hanafi mengatakan wajib. Ini sebagian guru-guru kami juga berpendapat demikian. Berpegang dari hadis tadi. Nabi SAW mengatakan dalam ayat tadi dikatakan fashalli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat dan berkurbanlah. Ya. Sementara kaidah usul mengatakan al-aslu fil amri lil wujub illa idza wujida sharif. Hukum asal perintah itu wajib kecuali ada dalil yang memalingkan hukum wajib. Ya. Sementara ayat tadi jelas. Kemudian didukung dengan hadis Nabi SAW. Ya, kata Nabi SAW, man kana lahu sa'ah. Barang siapa punya kelebihan harta, falam yudahhi, lalu dia tidak berkurban, jangan dia dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Nabi. Jangan dia sholat di tempat kami.
Ini ya apa namanya ancaman dari Nabi. Ya, saya bilang Pak Sulaiman, kamu kalau tidak kurban jangan sholat jenazah. Itu ancaman. Apa yang difahami Pak Sulaiman? Berarti wajib baginya untuk berkurban. Itu yang difahami. Ya, Jumhur Hanafi mengatakan wajib. Ya. Adapun jumhur ulama dalam mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki dan lainnya mengatakan sunnah muakkadah. Nah, kalau kita bilang sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan, maka harus ada dalil ya yang memalingkan hukum wajib tadi. Karena dua dalil tadi menunjukkan wajib. Maka apa? Nah, rupanya ada. Nabi SAW mengatakan, ya, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Kata Nabi SAW, barang siapa yang sudah masuk bulan Dzulhijjah, ya, lalu dia punya niat berkurban, wa arada, dia mau berkurban, maka hendaklah dia tidak potong rambutnya, dia tidak menggunting kukunya. Di sini ada kalimat arada, barang siapa yang mau. Kata para ulama, kalimat irada tidak dicantumkan kecuali untuk menunjukkan ikhtiar, pilihan. Yang mau silakan, yang tidak juga silakan. Loh, terus bagaimana dengan hadis Nabi tadi? Nabi bilang, barang siapa yang tidak berkurban, tapi kalau dia punya uang dia tidak kurban, jangan dekat-dekat tempat sholat kami. Bagaimana memahami hadis ini? Rupanya ada hadis yang serupa. Kata Nabi SAW, man akala thawman aw basalan fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang makan bawang putih, bawang merah, jangan dia sholat di tempat kami. Dalam hadis lain dikatakan, fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena malaikat itu yang di masjid tadi terganggu dengan bau mulutnya orang yang makan bawang. Ya, maka jangan dia sholat di tempat kami, kata Nabi. Hal ini bukan menunjukkan bahwa bawang merah bawang putih haram, kata ulama. Tapi makruh dimakan ketika dekat waktu sholat. Boleh dia makan? Boleh. Tapi syaratnya sebelum datang sholat harus dihilangkan dulu bau bawang tadi. Cuci sikat gigi yang bagus. Kalau ada itu parfum mulut pakai biar tidak mengganggu. Nah, kalau sudah hilang baunya aman, tidak ada lagi hukum makruh atau haram. Ya, al-hukmu yadur ma'illatihi wujudan wa adaman. Kaidah usul, hukum itu berputar dengan sebabnya. Kalau sebabnya tidak ada, maka hukumnya juga hilang. Ya. Dalil ini menunjukkan bahwa larangan Nabi tadi, ancaman Nabi menunjukkan ya anjuran. Ya. Tapi tidak apa-apa kalau kita takut ancaman tadi, sehingga kita ya terdorong untuk berkurban. Walaupun ada riwayat sebagian sahabat tidak berkurban. Ya, tujuannya apa? Menunjukkan kepada umat bahwa ini tidak wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Ya, jangan salah, bukan sunnah saja, tapi muakkadah. Seandainya tidak ada dalil tadi, maka hukumnya menjadi wajib. Itu maksudnya. Ya, maka kalau punya harta, sebisa mungkin kita berkurban. Ya. Jangan kita pelit dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, berapa hewan kurban sekarang, Mas Sulaiman? 1,5 juta dapat ya? Saya tidak mampu. Saya punya uang segini. Beli dari sekarang, mumpung belum dekat Idul Adha. Piara sendiri di rumah, kasih makan. Itu kalau orang niat. Ya. Ada beberapa kisah-kisah itu luar biasa. Coba lihat di internet. Seorang pemulung, tukang becak, dia tabung bertahun-tahun, dibelikan hewan kurban. Itu terjadi. Walaupun sebenarnya ya kurban bagi dia tidak wajib tadi. Ya, tidak dianjurkan malah. Tapi karena dia kepingin berkurban, dia niat, dia tabung setiap hari. Ya. Insya Allah semua di sini kalau nabung bisa kurban. Nabung, ada sebagian tidak perlu nabung. Sudah banyak tabungannya, bisa kurban. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan ya perintah kurban. Ya. Luar biasa. Kurban itu pahalanya besar. Ya. Dan itu salah satu syiar kaum muslimin. Ya, menyembelih hewan kurban, membagikan kepada sanak saudara. Ya, jangan sampai kita menyepelekan, kita menyia-nyiakan. Ya. Sekedar informasi juga, ya, tidak apa-apa kita iklan juga. Ya. Kami
ya, teman-teman juga menerima dan menyalurkan hewan kurban. Ya, alhamdulillah untuk kambing sudah terkumpul 5 ekor, untuk sapi insya Allah 2 ekor. Nanti kalau ada tambahan bertambah insya Allah. Ya. Nah, kalau ada teman-teman yang mau bergabung, tafadhol langsung hubungi ya panitia. Ya. Siapa saja panitianya semua ya, teman-teman ini panitia sudah semua. Ya, nanti bisa disampaikan ya. Nah, tinggal nanti kemudian juga saya ingatkan bagi saudara-saudara yang sudah mendaftar ya, kalau bisa ya 2 minggu sebelum hari raya untuk diserahkan dananya, uangnya, supaya kami panitia bisa segera mencari hewan kurbannya ya. Insyaallah ya amanah insyaallah. Kemudian selain berkurban ya, ibadah yang juga disunahkan di bulan Ramadan ini sebelum bulan Dzulhijjah, yaitu melakukan sholat Id berjamaah ya bersama kaum muslimin. Sholat Id ya, bersama kaum muslimin ya, bersama pemerintah maksudnya ya. Ya, terkait dengan sholat ini ya, kita disunahkan itu keluar ya tidak makan, beda dengan hari raya Idul Fitri ya, beda dengan hari raya Idul Fitri. Dan disunahkan hari raya Idul Adha itu disegerakan supaya waktu untuk menyembelih hewan kurban luas, lebih panjang ya, lebih panjang ya. Adapun Idul Fitri ditunda sedikit, jangan dipercepat. Kenapa? Karena ada sunnah sebelum sholat Idul Fitri yang paling utama, yaitu mengeluarkan zakat fitrah. Dan waktu paling utama mengeluarkan zakat fitrah itu kapan? Sebelum sholat Id. Sebelum kita keluar pergi sholat Id, waktu utama mengeluarkan zakat fitrah. Ya, maka ini terkait dengan hari raya Idul Adha. Terkait dengan hari Idul Adha ini, ya, dahulu Nabi SAW ketika datang kota Madinah, di Madinah itu sudah ada 2 perayaan yang mereka adopsi dari bangsa-bangsa lain. Ya. Kemudian Nabi SAW ketika datang ke kota Madinah melihat ya, penduduk Madinah sedang merayakan perayaan tadi. Lalu Nabi mengatakan, "Mahadha, ini apa?" Lalu mereka menyampaikan, "Ini hari raya kita." Ada 2. Maka Nabi SAW mengatakan, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma, Idul Adha wa Idul Fitri." Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah sudah mengganti 2 hari raya kalian ini dengan 2 hari raya yang lebih baik. Apa itu? Idul Adha dan Idul Fitri. Dan Allah tetapkan, ya Allah Rasul menetapkan Idul Adha. Jadi kita kaum muslimin punya 2 hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. 2 hari ini haram hukumnya puasa. Bila seorang paksa berpuasa, dia berdosa. Ya. Ini amalan yang berikutnya. Ya, kemudian Allah mengatakan karena ini kaitannya dengan hadis tadi ya, ma min ayyamin ya al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil 'ashr. Tidak ada amalan yang Allah lebih suka. Di situ Rasul ya menyebutkan amalan ya, menunjukkan bahwa semua amalan sebagaimana kita gemar melakukan amal ibadah di 10 hari akhir bulan Ramadan, maka selayaknya amalan-amalan yang gencar kita lakukan tadi juga kita hidupkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termaksud membaca Al-Quran. Kita gencarkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Termasuk sedekah. Ya, termasuk sedekah. Ya, perbanyak sedekah. Ya. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sedekah itu tidak mengurangi harta, kata Nabi. Jangan takut kurang harta, sedekah. Ya. Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Takutlah neraka walaupun sedekahnya sepotong kurma. Ya, maka amal-amalan soleh intinya sebagaimana antum beramal soleh di bulan 10 akhir bulan Ramadan,
Seperti itu antum lakukan 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi pada faktanya kaum muslimin banyak yang lalai. Beda sekali dengan 10 akhir bulan Ramadan. Memperhatikan. Ya. 10 akhir bulan Ramadan itu luar biasa. Takjil penuh di masjid. Ya, makanan-makanan. Ada saja yang ngasih-ngasih. Ya. Bahkan di sebagian tempat itu. Di Saudi, waktu saya umroh dulu, waktu masih belajar di Yaman. Itu sampai ada yang ngasih bingkisan. Roti, yogurt, buah. Dikasih uang satu lembar 500 real. 500 real berapa kira-kira? 2 juta. Tiap orang dikasih 2 juta. Itu di Saudi. Itu bukan satu orang, 2 orang dikasih. Banyak orang antri. Satu orang dikasih 2 juta. Dan itu bukan satu tempat, banyak tempat. Jadi kita waktu itu cari tahu. Namanya mahasiswa, ya, pelajar, butuh dana, cari tahu. Ini hari ini di mana yang bagi-bagi? Kita lari dengan teman-teman, cari, dikasih. Ya, luar biasa. Ya. Nah, seharusnya seperti itu pula di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sebagaimana kita gencar ibadah, baca Quran, ya. Bahkan pas Sulaiman kemarin i'tikaf di Masjid Al-Azhar. Ya. Harusnya hal-hal tersebut juga dihidupkan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya. Terutama siangnya. Karena terjadi khilaf para ulama. Mana yang lebih utama? 10 akhir bulan Ramadan atau 10 awal bulan Dzulhijjah? Terjadi khilaf. Sebagian ulama merojihkan yang paling utama 10 akhir bulan Ramadan. Karena ada Lailatul Qadar. Sebagian ulama mengatakan tidak. Yang rojih itu 10 awal bulan Dzulhijjah. Lebih utama daripada 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada Yaumu Arafah. Ya, dan kita puasa pada hari tersebut. Ya, Yaumu Arafah. Kemudian ada juga berkurban. Ya, itu ibadah-ibadah yang terjadi di 10 awal bulan Dzulhijjah. Ya, kemudian Ibnu Qayyim merojihkan, beliau menggabungkan dua pendapat. Karena ini ulama ini kuat pendapatnya. 10 akhir bulan Ramadan lebih utama daripada 10 awal bulan Dzulhijjah. Tapi ulama yang ini juga kuat, yang lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah daripada 10 akhir bulan Ramadan. Maka Ibnu Qayyim menggabungkan dua pendapat. Kata beliau, kalau malam harinya lebih utama 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Tapi kalau siang harinya, pagi harinya, siang harinya lebih utama 10 awal bulan Dzulhijjah. Kenapa? Karena ada tadi Yaumu Arafah. Kemudian kita berkurban. Ya. Jadi, ya, kita intinya kita gencarkan ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Sedekah tadi, baca Al-Quran, amal-amal lainnya. Ya, jangan sampai kita lalai. Ya, zikir juga, amalan yang ringan terus ya ucapkan. Bahkan dikatakan Sa'id bin Jubair, kata murid-murid beliau, karena Sa'id bin Jubair idza dakhala ashr al-awail min Dzulhijjah, apabila sudah masuk 10 awal bulan Dzulhijjah, ya 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, ya, ijtihada, ya, beliau bersungguh-sungguh, ijtihadan syadidan, sungguh-sungguh ya, dalam ibadah, ya, hatta kada, ya, sampai-sampai kata muridnya tadi, ya, ma yaqdiru alaih, beliau tidak mampu melakukan. Saking semangatnya sampai-sampai dia melakukan suatu amalan yang dia tidak mampu melakukan. Itu seorang ya sahabat dahulu seperti itu, Sa'id bin Jubair. Ya. Maka harus kita semangat. Bahkan sebagian riwayat dikatakan Abu Hurairah dan Ibnu Umar di 10 awal bulan Dzulhijjah mereka jalan-jalan ke pasar. Padahal mereka paling benci pasar. Para sahabat itu paling tidak suka pasar. Ya, abghadul makani ila Allah aswaquha. Tempat yang paling Allah benci pasar-pasar, kata Rasulullah SAW. Kenapa? Itu banyak sekali dunia. Orang kalau sudah di pasar, ya tidak ada yang fokus akhirat, tidak ada. Dunia sudah untung rugi, laba. Makanya tempat yang paling dibenci. Apalagi banyak kecurangan dan sebagainya. Ya. Tapi
Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah ini masuk ke pasar. Apa tujuannya? Mengingatkan umat. Mereka bertakbir di pasar, di jalan. Supaya apa? Supaya semua masyarakat mengikuti mereka. Jadi di jalan di pasar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Baca mereka. Hanya orang yang lihat yang lagi timbang bawang, Allahu Akbar ikut. Yang lagi potong daging, dengar zikir, lupa tadi, fokus untung, dengar Abu Hurairah baca ikut. Begitu maksudnya. Jadi boleh nanti penulis misalnya jalan ke pasar takbir. Ya, supaya mengingatkan. Ya, tapi kita di sini mayoritas ya bukan agama Islam. Apa mungkin di masjid misalnya? Masuk masjid, duhur asar, ya, ada beberapa orang sengaja mengeraskan sedikit. Pas ini dia tanya, wih belum lebaran ini. Misalnya orang tidak mengerti. Hadis itu tempat waktunya Abu Mulis jelaskan. Begini, zikir mutlak, sampaikan. Disampaikan waktunya begini-begini, kayak gitu. Itu cara dakwah yang gampang. Jadi coba aja antum tidak percaya, antum coba, antum takbir kayak tadi di sekitar orang. Pasti nanti akan kata, oh iya belum lebaran. Ketika dia bilang begitu, antum langsung jelaskan, begitu caranya. Ya, setidaknya antum membagikan ilmu. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Kalau orang tadi ikut, antum dapat pahala. Dapat pahalanya antum, pahalanya dia juga antum ambil. Walaupun pahalanya dia tidak terganggu. Ya, gitu. Ini karena sekarang waktu subuhnya pendek, ya, dengan syuruk, teman-teman banyak yang kerja, saya langsung saja buka sesi tanya jawab. Apabila ada yang bertanya, silakan. Kalau tidak kita tutup saja. Banyak teman-teman orang kantor sebagian lihat jam terus, saya jadi klise juga ngisi tadi. Ya, silakan. Ada yang bertanya? Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada batasan zikir terkait zikir mutlak apa muqayyad, Pak? Mutlak ya, mutlak. Kalau zikir mutlak tidak ada batasan. Ya, diperbanyak saja. Karena dalam hadis dikatakan, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr fa'akthiru." Dalam riwayat lain dikatakan fa'akthiru ya zikrullah. Ya, dalam riwayat dikatakan fa'akthiru tahlil wa takbir wa tahmid. Ya, maka perbanyaklah bertahlil, bertakbir dan tahmid. Takbir itu Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid itu apa? Alhamdulillah. Makanya tadi zikir tadi sudah pas, sudah mencakup 3 tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini takbir. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tiga-tiganya ada. Ya. Maka perbanyak aja, tidak ada batasan. Ya, tidak ada batasan. Ada lagi? Kalau tidak ada, silakan. Ya. Yang minggu lalu apa itu? Sunnah mutlak. Sunnah mutlak. Ya. Kalau siang itu boleh dikerjain 4 rakaat ya. Siang boleh. Itu 2 kali tahiyat atau 1 kali tahiyat. Barakallahu fiik. 1 kali tahiyat, 1 kali salam. Ya, 1 kali tahiyat, 1 kali salam. Ya. Ya. Ada yang bertanya? Ya. Ada tidak sholat selain sholat maghrib 2 tahiyat 1 kali salam? Ada tidak? Hah? Selain sholat maghrib, selain sholat isya, selain sholat fardu, sholat yang 2 tahiyat 1 kali salam, ada tidak? Siapa yang tahu? Abu Salam. Ya. Selain sunnah mutlak di siang hari tadi, ya, sunnah muqayyad. Tadi kan akhi siapa namanya? Zaim.
Zain. Ya. Beliau bertanya tentang sunnah mutlak. Ya, terkait sunnah mutlak itu, untuk siang hari ada riwayat mengatakan boleh dia lakukan 4 rakaat 1 kali salam, 1 kali tasyahud. Ya, untuk malam kembali kepada asalnya. Salatul laili matna. Salat malam 2 rakaat 2 rakaat. Sekarang pertanyaannya, selain sunnah mutlak, selain salat fardu, ada tidak salat yang 2 tahiyat 1 kali salam? Apa bisa? Maksudnya padahal sudah diajarkan. Sudah saya ajarkan. Antum salat apa? Ada bisa? Barakallahu fiik. Salat witir. Itu sunnah muqayyad namanya. Diikat dengan waktu. Witir kapan dilakukan? Setelah sholat isya. Ya. Kapan berakhirnya? Masuk waktu subuh. Kan ada satu cara melakukan sholat witir itu. 2 tahiyat, 1 kali salam. Bagaimana? Contoh 5 rakaat. 2 tahiyat, 1 kali salam. Bagaimana? Contoh 5 rakaat. Kapan tahiyat pertama, kapan tahiyat kedua? 5 rakaat. 5 rakaat. Rakaat keempat tahiyat. Sudah bangun tahiyat lagi, barakallahu. Itu yang betul ya. 7 rakaat. Bagaimana? Kapan dia tahiyat pertama? Habis salam. Rakaat ke-6. Tahiyat pertama, bangun, tidak salam, ya. Lanjut dengan 1 rakaat, lalu salam. Begitupun 9, sama. Rakaat ke-8, rakaat ke begitu pun rakaat 3 rakaat. Rakaat kedua, rakaat ketiga, ya. Barakallahu fiik. Ada lagi yang bertanya? Mari kita tutup. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.